Bab 55-56. Duda terpikat cinta sekretaris. Stefan sudah sampai di perusahaan miliknya dan langsung disambut oleh asistennya yaitu Julian. "Selamat pagi Tuan," sapa Julian. Balas Stefan memasuki ruangannya. "Apa kegiatan saya hari ini?" tanya Stefan pada Julian. "Setelah ini Anda ada meeting dengan beberapa staf kantor, dan setelah itu akan meeting bersama klien asal Jepang di restoran yang sudah ditentukan oleh pihak sana," jelas Julian mengatakan jadwal Stefan hari ini. "Setelah itu apakah ada lagi?" tanya Stefan. "Tidak ada Tuan, mungkin hanya menandatangani beberapa berkas di kantor," jawab Julian. "Kosongkan jadwal saya sore nanti, saya akan pergi ke markas untuk melihat keadaan di sana, sudah lama saya tidak ke sana," perintah Stefan. "Baik Tuan, nanti saya akan mengabari Alex bahwa Anda akan pergi ke sana," balas Julian dan diangguki Stefan. "Kalau begitu saya permisi dulu Tuan, saya akan mempersiapkan berkas-berkas buat meeting dulu," lanjut Julian, pamit pergi kembali ke ruangannya untuk menyiapkan berkas-berkas buat rapat. Baik tidak saya kalau sudah siap," balas Stefan. "Baik Tuan." Julian pun pergi meninggalkan ruangan Stefan. Setelah Rebecca dipecat, sekarang pekerjaan Julian jadi bertambah double, dia jadi menghandle pekerjaan Rebecca juga. Sebenarnya Julian sudah menyarankan Stefan untuk mencari sekretaris baru, tapi Stefan menolaknya. Sementara itu, setelah pulang dari kafe Rebecca memilih pergi menuju Padepokan. Dia begitu rindu dengan si cantik, singa betina yang menjadi tempat bercerita di kala Rebecca ada masalah seperti sekarang ini. "Assalamualaikum Abah," sapa Rebecca pada Abah Ramli yang kebetulan berada di depan Padepokan. "Waalaikumsalam, Beka, bagaimana keadaan kamu nak? Sudah lama kamu tidak main ke sini," sambut Abah Ramli yang melihat kedatangan Rebecca. "Beka baik Bah, Abah sendiri bagaimana?" balas Rebecca menanyakan keadaan Abah Ramli. "Abah juga baik, ayo masuk yang lain ada di dalam," ajak Abah Ramli dan diangguki Rebecca. Mereka berdua pun masuk ke dalam Padepokan. Di halaman sana terlihat ada beberapa orang yang tengah melatih anak-anak bela diri seperti Rebecca sewaktu belum bekerja dulu. "Bah Beka pergi lihat si cantik dulu ya, nanti Beka samperin Abah lagi," pamit Rebecca saat mereka melewati jalan menuju kandang si cantik, singa kesayangan Rebecca. "Kamu ini dari dulu gak pernah berubah, selalu saja singa itu yang kamu samperin saat datang ke sini." Abah Ramli menggelengkan kepalanya. "Ya sudah sana, Abah masuk ke dalam dulu," lanjut Abah mengizinkan Rebecca untuk pergi melihat singa peliharaannya. "Oke Bah," balas Rebecca dan langsung pergi menuju kandang singa milik Abah. Auman singa dapat Rebecca dengan saat dirinya mendekati kandang itu. Sepertinya si cantik tahu akan kedatangan Rebecca. "Hai cantik, apa kabar kamu? Aku kangen banget sama kamu," ucap Rebecca saat sudah sampai di depan kandang si cantik. Melihat kedatangan Rebecca, singa itu pun langsung berdiri dari posisi duduknya dan menghampiri Rebecca. Singa itu menggeliat saat tangan Rebecca membelai kepalanya. "Kamu pasti belum makan ya? Kebetulan tadi aku sempat beli makanan untuk kamu. Bentar ya aku ambil dulu." Rebecca mencari daging yang sudah dia beli tadi sebelum dia pergi ke Padepokan. Rebecca memberikan beberapa potong daging itu pada si cantik, dan langsung disambut dengan lahap oleh si cantik. "Makan yang kenyang ya, nanti aku akan banyak cerita sama kamu, biar kamu gak lapar," ucap
Rebecca sambil mengelus kepala singa itu. Bab 56. Selesai meeting, Stefan langsung pergi menuju markas miliknya, dan langsung disambut oleh Alex, tangan kanan sekaligus orang kepercayaan Stefan di dalam bisnis gelapnya. "Selamat datang King," sapa Alex membungkukkan badannya dan diikuti beberapa anggota mafia yang lain yang ikut menyambut kedatangan Stefan. Bagaimana keadaan markas selama saya tidak ke sini?" balas Stefan langsung bertanya bagaimana keadaan markas miliknya. "Sejauh ini aman King, tapi saya baru-baru ini melihat seperti ada pergerakan dari Black Horse mendekati kita King," jawab Alex sambil mereka berjalan menuju ruangan pribadi milik Stefan. "Black Horse?" tanya Stefan setelah mendudukkan tubuhnya di kursi kebesaran miliknya. "Benar King, mafia yang 2 tahun lalu menyerang kita dan tepat kejadian di mana Nona Brill ditolong oleh seseorang yang selama ini masih Anda cari," jelas Alex. Stefan terdiam. Dia mengingat kembali kejadian 2 tahun yang lalu, di mana nyawa Brill dalam bahaya tapi ada orang yang sangat baik yang mau menolong dirinya, bahkan sampai membahayakan nyawa orang tersebut. "Apakah belum ada titik terang di mana keberadaan orang itu?" tanya Stefan. "Kami masih menyelidikinya King. Beberapa anak buah yang saya tugaskan mengabarkan kalau dia tinggal di panti asuhan, tapi setelah kami cari panti asuhan itu sudah tidak ada, sepertinya pernah digusur oleh pihak atas," jelas Alex lagi. "Tolong lebih dikerahkan lagi dalam pencarian ini. Sudah 2 tahun lebih dan saya belum sempat mengucapkan terima kasih dan memberikan apapun untuk dia. Saya merasa sangat berhutang budi kepadanya," pinta Stefan agar pencarian seseorang yang sudah menolong Brill itu semakin diperdalam pencariannya agar segera ketemu. "Baik King, akan saya usahakan semaksimal mungkin agar dia bisa cepat bertemu dengan Anda," balas Alex. "Dan tolong para anggota agar latihan lebih giat lagi, karena mungkin gak lama lagi kita akan ada pertarungan yang sangat besar seperti waktu itu," perintah Stefan lagi. "Baik King, akan segera saya kerahkan mereka untuk lebih giat lagi dalam berlatih," balas Alex. "Dan tolong kirimkan beberapa orang ke mansion untuk membersihkan kandang singa kecilnya Brill, karena di mansion tidak ada yang berani memberikannya." Lagi dan lagi Stefan memberikan perintah kepada Alex. "Baik King," balas Alex. "Ya sudah, saya mau minta waktunya sebentar, tolong tinggalkan saya di sini sendiri," pinta Stefan agar diberikan waktu untuk sendiri. "Baik King, kalau begitu saya permisi pergi dulu. Kalau ada perlu apapun Anda bisa langsung memanggil saya," ucap Alex sebelum dia pamit undur diri. Balas Stefan dan setelah itu Alex pamit dan pergi dari sana meninggal Stefan seorang diri. Stefan melamun, dan entah bagaimana bisa bayangan Rebecca menangis akibat dia hina tiba-tiba terlintas di otaknya, sehingga membuat Stefan kesal sendiri. "Agur. Aku kenapa jadi memikirkan dia sih?" kesal Stefan mengacak-acak rambutnya. "Coba saja dia bukan Jal, mungkin aku akan mencintai dia dengan sepenuh hati, seperti waktu pertama kali aku melihat dia dan terpesona," gumam Stefan. Ya, Stefan memang sempat mengagumi Rebecca sewaktu mereka belum menikah dulu, tapi setelah dia melihat dengan kepalanya sendiri bagaimana murahannya Rebecca, Stefan jadi membencinya. "Agur. Kenapa gak hilang-hilang sih bayangannya?" kesal Stefan karena bayang-bayang Rebecca terus menghantui otaknya. Karena kesal, Stefan pun langsung keluar dari ruangannya menuju tempat latihan. Dia akan menyalurkan rasa kesalnya di sana, entah nanti apa yang akan menjadi santapan tangan Stefan. Bab 57-58. "Mommy," teriak Brill saat keluar dari kelasnya. "Hai sayang,
Gimana sekolahnya hari ini, Tanya Rebecca sambil menggendong Bril menuju mobil yang sudah menjemput mereka. Seru dong Mom, masak tadi ada yang ngasih aku coklat tahu, cerita Bril. Oh ya, siapa tuh yang ngasih kamu coklat? Balas Rebecca bertanya. Dia cowok Mom, kakak kelas Bril. Bril juga tidak tahu namanya, jawab Bril. Sepertinya ada yang suka nih sama putri Mommy yang cantik ini, goda Rebecca. Pasti dong Mom, kan Bril cantik, kata papi Bril itu cantik kayak Mami, balas Bril pede. Iya Bril emang cantik banget, yuk kita masuk, ajak Rebecca mendudukkan Bril di mobil. Langsung pulang saja ya Pak, perintah Rebecca pada sopir yang menjemput mereka. Baiknya, balas pas sopir dan langsung melajukan mobilnya menuju mansion Stefan. Mom, nanti Mommy mau kan temani Bril membersihkan kandang singa, kasihan kandang singanya kotor gak ada yang mau bersihin, pinta Bril. Iya, nanti setelah ganti baju dan makan kita langsung membersihkan kandang singa Bril sambil kita mandiin juga singanya biar wangi, balas Rebecca. Yeye, terima kasih Mommy, senang Bril. Sama-sama cantiknya Mommy, balas Rebecca. Setelah menempuh perjalanan dengan diiringi cerita-cerita Bril akhirnya mereka pun sampai di mansion Stefan. Rebecca langsung mengajak Bril bersih-bersih dan setelah itu dia menyuapi Bril makan. Bi tolong abis ini saya minta siapkan alat-alat buat bersihin kandang singa Bril ya Bi, pinta Rebecca pada pembantu yang kebetulan ada di sana. Baiknya, emang siapa yang mau membersihkannya? Saya dengar-dengar gak ada yang berani buat membersihkan kandang singa Nona Brilnya. Balas pembantu itu bertanya. Saya sama Bril yang akan membersihkannya langsung Bi, balas Rebecca. Hah nyonya serius, itu singa loh. Kaget pembantu itu tidak pergi. Iya saya serius Bi, lagian emang kenapa sih? Balas Rebecca. Itu singanya, meskipun itu kecil tapi tetap saja itu berbahaya. Saya sudah biasa Bi, jadi Bibi jangan khawatir ya. Udah sekarang Bibi siapkan alat-alatnya aja abis makan ini kita langsung bersih-bersih soalnya, balas Rebecca menyuruh agar Bibi segera menyiapkan peralatan untuk membersihkan kandang singa itu. Baiknya, balas pembantu itu dan segera menjalankan perintah Rebecca. Udah kenyang Mom? Ayo kita ke belakang, ajak Bril yang sudah tidak sabar ingin bertemu dengan singa kesayangannya. Iya sayang sebentar ya, Mommy taruh piringnya di belakang dulu, balas Rebecca yang hendak meletakkan piring kotor di dapur agar dicuci oleh pembantu. Iya Mom, balas Bril menunggu Rebecca yang tengah pergi ke dapur. Selesai itu, Rebecca dan Bril pun langsung pergi menghampiri kandang singa milik Bril. Terlihat di sana anak singa itu sangat antusias melihat kedatangan mereka. Saat pintu dibuka oleh Rebecca, singa itu langsung lari dan loncat ke arah Bril, dan dengan sigap Rebecca menangkap singa itu agar tidak menimpuk tubuh Bril yang masih kecil. Singa? No ya, tidak boleh seperti itu, Bril masih kecil, kalau sama saya tidak apa-apa ya, ucap Rebecca lembut seperti tengah ngobrol dengan anak manusia. Auman singa kecil itu seperti mengerti apa yang Rebecca katakan kepadanya. Mom, dia sangat nurut sama Mommy, kagum Bril yang melihat singa miliknya patuh pada Rebecca. Rebecca yang mendengar itu pun tersenyum, dia menciumi bulu-bulu singa itu dengan gemas. Tanpa Rebecca tahu, ternyata ada pekerja yang lapor kepada Stefan akan kelakuannya di rumah yang mengajak Bril main di kandang singa, tanpa pengawasan anak buah Stefan. Bab 58. Rebecca sudah selesai membersihkan kandang singa dan memandikan singa Bril juga,
dibantu Bril meskipun lebih banyak Bril bermain-main dengan singa kecilnya. Ye, singanya udah wangi, senang Bril karena anak singa miliknya sudah bersih dan wangi. Nah, singanya kan sudah wangi, sekarang gantian Brilnya ayo mandi, nanti baru boleh main lagi sama singanya, ajak Rebecca agar Bril mandi karena pakai Bril sudah basah semua dan kotor. Bentar ya Mom, Bril masih mau main dulu sama singa, balas Bril yang masih ingin bermain-main sama singa miliknya. Ya sudah, tapi sebentar saja ya, nanti takutnya keburu papi pulang tapi Bril belum mandi, nanti papi bisa marah, balas Bril. Iya Mom, bentar lagi kok, balas Bril sambil bermain-main dengan anak singa. 5 menit pun berlalu, tapi Bril masih juga asik bermain dengan singa miliknya. Dia belum ada tanda-tanda akan beranjak mandi, sehingga membuat Rebecca harus memaksa Bril untuk segera mandi sebelum Stefan pulang. Bril sayang, ayo kita mandi sekarang yuk, nanti keburu papi pulang loh, ajak Rebecca lagi, tapi tak dihiraukan oleh Bril. Hahaha, ayo kejar aku, tawa Bril yang tengah asik main kejar-kejaran sama singa. Haduh, gimana ini? Mana sudah waktunya Mas Stefan pulang kerja lagi? Panik Rebecca, dia takut kalau nanti Stefan pulang dan melihat Bril tengah bermain kotor-kotoran sehingga membuat pakaiannya kotor. Bril sayang, ayo kita mandi ya nak, ajak Rebecca. Kali ini dia menghampiri Bril yang tengah memangku singa. Sebentar Mom, singanya lagi mau bermanja-manja sama Bril, balas Bril yang lagi-lagi menolak ajakan Rebecca. Huff. Rebecca menghela nafasnya, dia akhirnya mengalah, biarlah nanti dia kena marah Stefan daripada harus memaksa Bril yang akhirnya nanti membuat Bril menangis. Sementara itu, di depan mansion Stefan baru saja tiba di mansionnya, dia langsung berjalan cepat menuju belakang rumah untuk melihat keadaan anaknya. Kenapa kalian malah membiarkan anak saya main bersama siang sendiri? Marah Stefan pada beberapa anak buahnya yang mengikuti langkah kaki Stefan menuju belakang rumah. Nona Bril tidak sendiri tuan, dia ditemani istri Anda di sana, jawab salah satu anak buah Stefan. Stefan menghentikan langkahnya dan menatap anak buahnya itu. Apa kamu pikir istri saya itu sama seperti kalian yang sudah terbiasa dengan hewan buas? Meskipun singa itu kecil, tapi tetap saja itu bahaya, marah Stefan karena dia merasa anak buahnya terlalu teledor. Maaf tuan, balas anak buah Stefan menunduk. Stefan tak menghiraukan anak buahnya lagi, dia melanjutkan langkahnya menuju belakang rumah dengan langkah yang semakin cepat, seperti orang yang tengah berlari agar segera sampai di kandang singa milik anaknya. Bril sayang, kamu tidak apa-apa kan? Tanya Stefan yang baru datang di kandang singa. Hahaha papi, lihat, singanya jilatin pipi Bril, geli papi. Hahaha, tawa Bril karena anak singa itu menjilati pipinya. Astaga Bril, panik Stefan, dia langsung menjauhkan Bril dari anak singa itu. Stefan menggendong Bril keluar dari kandang singa, sedangkan anak singa itu langsung diamankan oleh anak buah Stefan. Ih papi, kok singanya dimasukin kandang sih? Bril kan masih mau main sama singanya, ucap Bril meronta-ronta minta diturunkan dari gendongan Stefan. Itu bahaya sayang, anak singa itu bisa saja menggigit kamu, balas Stefan yang tetap memegang erat tubuh anaknya yang berada di dalam gendongannya. Enggak papi, anak singanya baik, dia teman Bril, balas Bril meronta-ronta meminta untuk diturunkan. Akhirnya Stefan pun mengalah, dia menurunkan Bril dari gendongannya dan Bril langsung berlari mendekati kandang singa yang sudah dikunci oleh anak buahnya. Singa! Teriak Bril memanggil anak singa miliknya. Bril,
Panggil Rebeka yang baru saja datang. Loh, kamu sudah pulang, Mas? Lanjut Rebeka yang melihat kedatangan Stefan. Dari mana saja kamu, Kamu mau membuat anak saya celaka dengan membiarkan dia main sendiri dengan anak singa itu, marah Stefan kepada Rebeka. Maaf, Mas, tapi tadi aku mau Halah, kamu memang tidak bisa dipercaya, dasar Dek. Hati Rebeka terus saja terpelintir karena perkataan dari sang majikan atau suami.